بسم الله الرحمن الرحيم. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi wataknya manusia, tabiatnya manusia, dia ini akan sungguh-sungguh dalam satu amal ketika dia mengetahui kehebatan dan keistimewaan yang memerintahkan amal. Kalau kita di tengah-tengah malam tidur, kemudian dibangunkan oleh teman kita, ayo bangun, bangun. Tentu kita akan malas untuk bangun. Karena kita tahu dia tidak punya kelebihan apa-apa, itu teman saya, umurnya sama dengan saya, maka saya tidak wajib taat dengan dia. Tapi kalau yang membangunkan itu orang tua kita, maka tentu kita ini akan ada lebih semangat untuk menuruti perintahnya. Karena kita tahu dia begitu banyak jasanya kepada saya, mendidik saya, menafkahi saya sejak kecil, maka dia berdiri menuruti perintah orang tuanya. Tapi kalau tengah-tengah malam tiba-tiba seseorang dapat suatu surat, ditulis di situ, Tuan, nanti hari Senin Tuan dipanggil oleh Presiden untuk datang ke Jakarta sana. Maka mulai dapat surat itu dia sudah nggak bisa tidur. Waduh, dipanggil Presiden ini saya harus pakai baju apa? Saya harus pakai celana bagaimana? Cara ngomong yang benar, jangan-jangan salah. Kalau salah saya dihukum bagaimana? Bingung selama 3 hari sampai hari Senin dia nggak bisa tidur sama sekali. Karena dia faham yang manggil saya ini bukan orang biasa. Yang manggil saya ini pimpinan satu negara yang memiliki pasukan, memiliki kerajaan yang begitu hebat. Nah, tadi ketika maghrib kita mendengar hayya 'alas shalah. Bagaimana perasaan hati kita ketika itu? Apakah ketika mendengar hayya 'alas shalah hati kita bergetar, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memiliki langit, memiliki bumi? Apa ketika kita mendengar hayya 'alas shalah kita lanjutkan ngopinya sampai mau qomat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita belum kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana makhluk-makhluk yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika bumi dan langit dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Jadi langit yang begitu besar dengan bumi yang begitu besar, 7 betalang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langit dan bumi ini datang dengan begitu ketakutan. Qalata ataina ta'in, ya Allah saya datang kepada engkau dengan taat 100% ya Allah. Maka ada satu malaikat itu yang nyeletuk, ya Allah, seumpama ketika engkau panggil bumi dan engkau panggil langit, tiba-tiba mereka berdua enggak mau datang, ma kunta sani'an bihima, kira-kira engkau akan apakan bumi dan langit itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntu amiran dabatan min dawabi fatabtali'ahuma. Kalau bumi dan langit enggak mau datang, akan saya datangkan makhlukku. Akan saya datangkan satu makhlukku yang bisa memakan sekali makan bumi dan langit dua-duanya. Malaikat kaget, ya Allah, engkau punya makhluk yang lebih besar daripada langit dan bumi ya Allah. Hewan apa itu ya Allah? Di mana sekarang itu hewannya ya Allah? Maka Allah berfirman, fi marjim min muruji. Sekarang hewan raksasa yang akan memakan bumi dan langit jika mereka enggak datang itu, saya letakkan berada di salah satu padang rumput dari padang rumput-rumputku.
Kalau satu hewan saja bisa memakan langit dan bumi, kalau 1000 hewan seberapa tempat padang rumputnya? Lah, itu satu padang rumput, kalau 1.000.000 padang rumput di mana letaknya itu? Maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini tahu betul bagaimana kehebatan Allah. Maka di hari kiamat ada malaikat-malaikat yang Nabi sabdakan, ma baina syafrai ainaihi masiratu mi'ati am. Ada malaikat-malaikat yang besar-besar yang antara jarak kedua matanya ini jarak seperti 100 tahun perjalanan. Raksasa-raksasa yang begitu besar antara kedua matanya saya seperti itu, bagaimana kakinya, bagaimana dadanya. Saat itu di depan Allah Subhanahu wa taala mereka seperti anak kecil yang sedang kedinginan. Karena mereka tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat-malaikat itu aneh melihat manusia ini. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tenang, Masya Allah, begitu hebatnya manusia di bumi ini. Bahkan dalam kitab Ihya diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Wahai Jibril, tampakkan bentuk aslimu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok enggak akan kuat? Saya ingin melihat sekali saja, tampakkan. Maka betul ketika malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya, Nabi enggak kuat, langsung pingsan. Setelah Nabi bangun, wahai Jibril, ternyata bentukmu begitu besar sekali, mengerikan sekali. Malaikat Jibril senyum, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa idza ra'aita Israfil? Ini belum ada apa-apanya dengan malaikat Israfil ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Israfil itu kepalanya bagian atas di arsy, sedangkan ujung kakinya di bawah bumi. Lah malaikat yang begitu besar itu ketika mendengar Allah, Allah itu mengecil-mengecil sampai kal usfuril qadim, kal usfuris shaghir, seperti burung pipit yang sedang kedinginan. Kenapa seperti itu? Karena mereka tahu siapa Allah Subhanahu wa taala.